kebutuhannya Bapak Ibu yang diinginkan seperti apa, plus tanyakan nanti recordingnya atau pencatatannya. Oke, jadi itu sekilas untuk dasar ternak jenis-jenis yang bisa diperah. Kemudian kalau untuk domba per hari ini yang sudah masuk Indonesia adalah domba Awasi. Cuma kembali lagi sama yang datang ke kita banyak Awasi jantan, nanti di crossbreedkan dengan lokal sini. Tujuannya tadi untuk menyesuaikan adaptasi, penyesuaian dengan lingkungan tropis. Poin utamanya memang harus dilatih dan dibiasakan Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang dikawinkan kemudian keluar anaknya langsung susunya gede banyak gitu, enggak. Jadi enggak, tetap butuh latihan. Kuncinya di latihan. Di poin-poin yang ada di sini penentu ini, meskipun genetiknya bagus, kalau lingkungan dan pakannya tidak bagus, maka tidak akan menghasilkan yang sesuai harapan kita. Nah, 3 hal ini, feed, genetik, plus environment, FGE atau PGL ini akan jadi penentunya. Nah, secara genetik tadi kita sudah ngomong sedikit bahwa kambing dan domba perah ada banyak. Bapak Ibu silakan menyesuaikan. Kalau saran saya gunakan F1 sampai F3 kalau yang untuk diperah ya. Tapi kalau untuk Bapak Ibu nanti fungsinya untuk dibreedingkan atau dikembangbiakan, silahkan cari yang F4 ke atas, F4, F5 atau bahkan yang full blood. Ya, dari jualannya nanti Bapak jualan breed, jualan bibit, bukan jualan kambing susunya. Oke. Nah, ini poin lagi untuk Bapak Ibu perhatikan. Di dalam peternakan kambing domba perah di Indonesia ini, saya lihat dari ujung barat Aceh sampai dengan timur sana, kita masih tahapannya masih senang membiakkan sendiri Bapak Ibu. Jadi kita ambil sanen full blood, kawin dengan lokal, ketemu F1, dibiar lagi sampai lama, kawin lagi dengan full blood, ketemu F2 gitu. Padahal untuk menghasilkan F2 itu kan paling enggak ada waktu sekitar 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu kalau kita berarti membreedingkan saja, membiakkan, maka akan ada banyak dana yang keluar tanpa ada pemasukan. Nah, ini tips untuk Bapak Ibu yang nanti mau pengen benar-benar bergerak di kambing perah. Yang seharusnya ada di kandang Bapak Ibu, ini ya, yang seharusnya ada di kandang Bapak Ibu adalah cuma 3 fase dalam hidup di kambing itu yang harus ada di kandang. Tidak boleh selain itu. Jadi 3 fase itu adalah: 1, kambing yang memang siap diperah, jadi dia sudah melahirkan dan tinggal diperah saja. Ya, 3 fase produksi ini pegang benar-benar. Jadi kalau nanti Bapak Ibu masih berkutat pada proses breeding, pengembangbiakan dan sebagainya, nanti dalam 2 tahun Bapak Ibu akan terasa keberatan dengan itu. Jadi akan jadi beban sekali. Oke. Jadi yang pertama tadi, fase yang memang harus ada di kandang adalah fase laktasi, fase yang siap diperah. Yang kedua, fase bunting. Jadi yang ada di kandang Bapak Ibu harusnya ternak-ternak perah yang dia siap untuk melahirkan, untuk nanti jadi ternak susu. Ya, fase kedua adalah fase bunting. Yang ketiga adalah fase yang kita sebutnya sebagai kering kandang, atau fase dia proses selesai diperah dan produksi susunya sudah diambang minimal, atau dalam artian dia memang disiapkan untuk kawin lagi. Jadi harusnya kalau Bapak Ibu mau realistis mengusahakan kambing dan domba perah, ya cuma 3 fase itu yang ada di kandang. Jangan di luar itu, jangan ada cempe kecil-kecil yang umur 0 sampai 6 bulan, 7 bulan. Jangan pula ada fase yang susunya umurnya sudah tua sekali, tetap ada di kandang. Jadi 3 fase itu nanti perhatikan. Oke, hari ini saya lihat dari ujung barat sampai ujung timur, semuanya masih membreedingkan atau membiakkan ternak perah. Yang saya lihat setiap kali ke sana, isinya cempe semua banyak.
Ketika ditanya untuk apa biar sampai kayak ini Pak, untuk replacement pengganti dan sebagainya. Waduh, mau nunggu berapa lama Pak ini? Mau nunggu berapa lama Bu ini? Sampai 10 bulan lagi baru bisa dikawinkan. Nunggu bunting 5 bulan, baru bisa diperah sekitar 1,5 tahun lagi. Ya memang itu konsekuensi dari kita di Indonesia yang mohon maaf dari balai pembibitannya memang belum optimal dalam membagi bibit-bibit kambing perahnya. Jadi akhirnya pembibitan pun dilakukan oleh peternak-peternak secara mandiri. Nah, di beberapa waktu lalu mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada impor di Indonesia dilakukan oleh beberapa pihak, ada yang swasta, ada yang perkumpulan asosiasi peternak dan sebagainya. Ya, itu bagian dari karena memang kita satu tidak yakin dengan bibit dari balai bibit, yang kedua karena memang kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru atau juga karena euforia. Jadi kalau versi saya yang saya memang inginnya jadi peternak susu, bukan peternak kambing perah. Versi peternak kambing susu, maka saya sih senang-senang saja dengan ada importase besar-besaran dari teman-teman itu. Toh nanti ketika teman-teman sudah membreedingkan, mengembangbiakan, tidak akan mungkin juga kepakai semua sendiri kan Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat senang sekali teman-teman bisa melakukan impor. Nah, nanti tinggal fase-fase yang dibutuhkan saya ambil saja, saya beli. Nah, saya sudah memasukkan 3 fase yang tadi. Fase siap kawin atau kering kandang, fase bunting, fase siap perah. Jadi 3 ini yang akhirnya harusnya saya dapatkan. Oke, Bapak Ibu. Itu untuk genetik atau untuk pemilihan kambing dan domba perah. Jangan tersugesti untuk yakin dengan produk itu selain atau yang sudah punya catatan rekod atau yang sudah kita tahu benar-benar bahwa yang memang dia hasilnya bagus. Itu pun tetap harus dengan latihan. Oke, dan secara umum seperti ini Bapak Ibu, kalau ingin lihat kambing yang cocok untuk diperah